student. As usual, before we study, let's pray together. So Zahra, please lead the prayer. Okay, Miss. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, thank you. How are you today? How about you, Miss? I'm fine, thank you, Shia. Okay. So, how about the holiday? Amazing. Boring, Miss. Boring. What do you do, Safira? Kalau saya cuma di rumah aja sih, Miss. Ya, jadi boring. Okay. Yang lain? Sama sih. Semuanya di rumah. Scroll TikTok. Scroll TikTok. Zahra kenapa pakai sweater dingin? Iya dingin. Kebanyakan main Roblox. Abis lagi di Roblox. Oke, liburnya kan udah panjang banget ya. Udah siap untuk belajar lagi? Belum. Insyaallah. Sebelumnya kita udah belajar tentang klasifikasi. Berarti hari ini kita akan lanjutin ke materi konservasi. Oke, student. Miss kan sudah memberikan paper materi untuk materi konservasi. Sudah dibaca, sudah mulai dibuka? Sudah. Oke. Sudah ada yang terkendala untuk membuka materinya? Miss. Kayak kalau gitu, jadi konservasi itu apa? So, apa yang terlintas di bayangan kalian kalau mendengar kata konservasi? Ya, Tuan? Kalau menurut saya itu tentang perlindungan sebuah flora atau fauna jenis. Oke, bagus. Yang lain? Lintang? Oh iya, tiba-tiba boleh. Tentang melindungi suatu keanekaragaman Miss biar terjaga sampai akhir Miss. Tempat? Iya. Tempatnya tuh bisa di mana kalau yang untuk konservasi tuh? Kebun Raya Bogor. Tabunan. Okay, good. Thank you, student. So, about conservation. Jadi, kita juga ada learning objective buat hari ini. Just one learning objective that is explain why population and species can become extinct as a result of climate change, competition, hunting by humans, and degradation and loss of habitat. Can you guys explain about climate change? What do you guys know? What do you know guys about climate change? Yeah, Shia, you want to answer my question? About climate change. You can explain in English or in bahasa Indonesia, it's okay. Oke, climate change itu kayak perubahan iklim. Jadi dampak perubahan iklim itu terhadap konservasi di negara kita gitu. Kurang lebih. Perubahan iklim tuh biasanya ditandainya sama apa? Suhu. Kenaikan suhu. Iya, kenaikan suhu. Cuaca. Iklim. Cuacanya kenapa? Karena Panas. Cuaca yang tiba-tiba berubah. Iya. Udaranya panas ya, tiba-tiba hujan. Oh, tiba-tiba panas dingin. Terus apa lagi coba kira-kira? Biasanya ada misalkan banjir, terus kekeringan yang ekstrim, Kebakaran. Iya. Tahu nggak sih kalau dulu tuh suka ada kan dalam 1 tahun 6 bulannya itu Banjir. banjir 6 bulannya hujan, 6 bulannya apa? Kemarau. Kalau sekarang kita masih bisa nggak untuk klasifikasiin 1 tahun itu 6 bulannya kemarau, 6 bulannya hujan? Apalagi di Jakarta tuh udah ini banget ya, kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Ya, itu salah satu dari ciri adanya perubahan iklim.
Terus kalau kompetisi antar spesies biasanya gimana? Berebutan makanan. Berebutan makanan jadinya gimana tuh si hewan-hewannya? Kalau berantem Berantem makanan mati. Berantem dulu. Berantem dulu. Yang ada makan mati. Mati. Oke. Ya, Diba, ada yang mau disampaikan? Enggak, Miss, sudah cukup tadi kata Lintang. Ada contohnya nggak yang hasil dari kompetisi antar spesies itu? Tadi kan katanya kompetisi antar spesies tuh bisa menyebabkan kematian suatu spesies. Iya. Ada contohnya nggak? Oke, kira-kira gimana tuh? Coba di search dulu, dibuka dulu GPT-nya. Burung, apalagi? Iya, jangan jawab. Iya. Ini yang karena kompetisi ya? Iya. Singa berantem sama Enak. Hiena. Hiena. Yang mana yang masih yang ada kemakan? iya yang ada makan Miss. Tapi kalau sekarang dua-duanya masih masih ada nggak? Masih ada kayaknya. Tapi ada berkurang karena kompetisi itu. Terus kalau dari kehilangan habitat, kira-kira bisa nggak pengurangan dari satu spesies? Bisa. Kira-kira kenapa ya? Kalau habitatnya itu dirusak, si hewan-hewannya tuh jadi berkurang. Nggak ada makanannya Miss. Selain nggak ada makanan, Tempat berlindung. tempat tinggal. Tapi kan sebenarnya hewan-hewan itu mereka punya kemampuan adaptasi. Tapi kenapa bisa menurun? Diburu. Tentang habitat. Jadi kalau misalkan ada habitat nih, ada hewan-hewannya, kan kalau di sini kalau misalkan habitatnya tuh hilang, itu akan berpengaruh ke jumlah dari populasinya. Jumlah dari populasi dan juga bisa menyebabkan kematian spesies. Kenapa dari habitat itu bisa menyebabkan pengurangan spesies atau pengurangan populasi? Sedangkan hewan itu punya kemampuan adaptasi. Emang Disuruh bilang. iya gimana? Ada apa ada? Iya, Angel. Miss, kalau menurut saya mungkin kalau mereka nggak punya habitat, mungkin mereka nggak bisa bereproduksi, terus juga nanti nggak ada keturunannya lagi. Jadi mungkin bisa terancam punah nantinya karena nggak ada keturunannya. Oke. Jadi sepertinya kenapa kemampuan adaptasi dari hewan itu tidak berlaku pada saat habitatnya itu rusak, karena adaptasi itu kan perlu waktu ya. Sedangkan habitat itu kan jadi tempat si hewan untuk berlindung, untuk bereproduksi. Jadi ketika habitatnya tiba-tiba hilang dan dia nggak ada waktu untuk menyiapkan lagi, itu akan menyebabkan si hewan ini mati. Dan nanti lama-kelamaan dia nggak bisa bereproduksi, itu akan berpengaruh ke populasinya juga gitu. Nah itu kan dari masalah-masalah ya. Nah di sini kaitin sama konservasi. Kenapa permasalahan-permasalahan itu bisa bagaimana peran konservasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Kembali lagi ke definisi konservasi itu tadi apa? Melestarikan keanekaragaman hayati Supaya tetap Terjaga. dan kelanjutan. Ya. So this the worksheet. You can fill the group, the member. So after that, you guys please read the instruction and then discussion about this problem. This is the case study 1 and the case study 2. Okay, this is the activity. We have 3 activities here. And after that, I think one member, each group, have to present your discussion, your result discussion, and
yes, just to present. You guys just discussion and then write the material and the result. The result please present in front of the class. Okay? Understand? Understand. So for the group, the first row become group 1 and the second become group 2. Understand? Understand. Okay, student understand about the instruction? Yes. I will share the worksheet for Jara to Jara. So Jara please share for others. Okay, Miss. Okay, now you can start the discussion and the discussion will take time by maybe 10 minutes enough? Now. 10 minutes? Now. 15. Okay. 15. Okay, 15. Okay. So Zahra, please share the worksheet. Okay, Miss. You guys have the problem the worksheet. Ada pertanyaannya. Kemarin pembahasan itu cuma sejak tahun 2014 terus 2019 dia udah dinyatakan dia tikus dulu. Kemarin pakai beli macam. Tapi ayam bisa beli macam kan. Tapi rambutnya jauh. Macan banyak, Miss. Yes. Macan kepalanya digantung. Oke, sorry Miss. Oh, jadi upaya apa yang bisa diambil buat konservasi khususnya itu kenapa penting? Macan. Ayo macan. Global dan itu terjadi juga gara-gara aktivitas manusia. Selain gara-gara di perairan itu, ini juga salah satunya kalau itu kan aktivitas kita langsung ya. Coba kalau yang kita langsung memburu, tapi kalau yang secara langsung itu lewat global warming. Solusinya kayak gimana? Yang pasti kita harus mencegah hewan-hewan yang lain. Karena kalau hewan-hewan ini kan yang udah punah kan dunia. Okay, students, have you guys finished the discussion? Yes. Okay, since we are about to finish our time, it's about 10 minutes, jadi kita bisa mulai presentasi nih. Oke, Miss. Alright, okay, you guys may go back to your seat. Oke, boleh kembali duduk. Okay, students, so what did you get from the study case? Gimana tadi? Apa yang kalian temukan dulu nih? Kalian baca apa? Hewannya apa dulu deh? Hewannya ada hewan apa? Case tadi macan Jawa. Terus yang case study 2 tikus. Untuk study case 1 kan ya. Siapa yang mau maju untuk presentation? Syihab. Oke, kita boleh maju. Let's go. Oke, aku perkenalan dulu ya, Miss. Hello everyone, my name is Syiharani Abno. I'm from grade 10 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan terkait case study. Itu case study yang pertama itu di sini tentang macan Jawa. Jadi di dalam berdasarkan diskusi kelompok kami, jadi di dalam case study ini itu macan Jawa itu terkena perburuan liar, perburuan liar dan kerusakan habitatnya. Akibatnya macan Jawa itu hampir punah gitu. Dan bahkan di sini itu tadi kita udah baca dan diskusi juga sudah dinyatakan punah oleh IUCN itu pada tahun 2008. Nah,
kenapa sih dia tuh bisa punah? Yang pertama, faktor yang menyebabkan si macan Jawa ini punah itu ada perburuan liarnya itu nggak terkendali sama kerusakan habitat akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian gitu. Terus, namun usaha konservasi dan harapannya gitu untuk si macan Jawa ini. Nah, jadi pada tahun 2019 itu penduduk di Jawa Barat itu melihat seekor kucing besar dan ditemukan rambut yang 97,8% DNA-nya itu cocok sama macan Jawa. Nah, hal ini jadi si peneliti diteliti ulang gitu terkait si macan Jawa ini diteliti ulang dan konservasinya itu seperti penggunaan kamera jebak, kamera trap, terus survei habitatnya juga sama analisis genetik lanjutannya gitu. Jadi kesimpulan dari si case study satu ini, meskipun dia udah punah secara resmi oleh IUCN, tapi macan Jawa itu mungkin masih bertahan di hutan-hutan yang terpencil gitu. Makanya tadi ada peneliti yang menemukan gitu kan, yang DNA-nya tuh cocok dengan macan Jawa. Ya. Nah, that's all from me and my group 1. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Good job, Ciha. Alright, thank you so much for Group 1 dan juga Ciha yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sebelum kita membahas terkait keseluruhan materi kita hari ini, terutama di konservasi, kita bisa lanjut dulu ke kelompok 2. Oke, Group 2 kalian discuss tentang tikus. Siapa yang akan presentasi dari kelompok 2? Audi. Oke, Audi boleh maju. Audi, let's give a big applause. Okay, good afternoon, Miss and everyone. My name is Audi Angela Hakim. I'm from Group 2, and let me tell you about our discussion. So, based on our discussion yang kita bahas pertama, artikelnya ini itu sebenarnya ngebahas tikus ekor mozaik yang dia tuh sebenarnya udah dinyatakan punah sama Australia sejak tahun 2019. Tapi ada prosesnya dulu, 2014 itu udah mulai sedikit menurun dan karena diburu juga sampai akhirnya dinyatakan tidak ditemukan adanya individu yang tersisa walaupun sudah dilakukan penjelakan. Dan based on our discussion, why is it happen? Karena yang pertama paling besar itu Pulau Bernbald Case itu kan cukup rendah. Jadi ketika terjadi lelehan permukaan es itu menimbulkan naiknya permukaan air laut dan menyebabkan tenggelamnya beberapa daratan-daratan rendah, termasuk di dalamnya menghabiskan populasi si tikus ekor mozaik ini seperti itu. Dan solusi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, sebagai manusia kita tidak boleh memburu tikus ekor mozaik dan untuk meminimalisir kegiatan yang menghasilkan yang berdampak lebih parah terhadap global warming untuk mencegah lelehan es dan naiknya permukaan air laut. I think that's all from Group 2. Thank you for listening. Okay, thank you so much. Alright, so good job to all of you yang sudah diskusi terkait 2 study case hari ini. Nah, mungkin sebelumnya kita akan coba give a conclusion gitu ya, give a wraps up gitu terkait dari materi hari ini. So, grup 1 tadi discuss terkait macan Jawa gitu. Betul tadi yang disampaikan dari grup 1. Jadi betul macan Jawa itu mengalami kepunahan pada dinyatakan di UCN itu 2008. Nah, tadi Cihan sempat menyampaikan bahwa akhirnya masih still roams ya, masih ada gitu dan masih berkeliaran gitu. Nah, itu sebenarnya masih belum determined ya gitu. Jadi menurut referensi dari berita tersebut adalah sampai saat ini sebenarnya belum dapat dikonklusikan gitu bahwa apakah macan
Jawanya ini masih ada atau belum, namun ditemukan bukti gitu. Jadi bukan sebenarnya masih ada macannya gitu. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan berarti konservasi diperlukan. Kenapa? Karena kalau misalnya macan Jawa ini sudah punah, sudah extinct, berarti kurangnya konservasi untuk menjaga hewan tersebut, ya kan? Tadi disebutkan juga sudah betul ya untuk alasan atau faktor dari kepunahan macan Jawa sendiri, yaitu pertama degradation of the environment atau kerusakan lingkungan. Betul tadi ya, jadi terdapat peralihan hutan menjadi lahan untuk pertanian. Dan itu juga sebenarnya untuk tempat tinggal, karena kan semakin banyaknya masyarakat yang tinggal di Jawa juga, akhirnya beralihlah daerah hutan tersebut. Kemudian selain itu ada pemburuan, karena pada saat itu macan Jawa ini dianggap mengancam nyawa manusia, sehingga oleh beberapa warga itu dibunuh karena dianggap dapat melukai manusia gitu. Oleh karena itu juga menjadi salah satu alasan kepunahan macan Jawa tersebut. So that's why it's very important for us to know the conservation. Kenapa pada sekarang itu macan-macan Jawa itu as you know, for you guys as a student and for me as a teacher, it's very important for us to do conservation gitu. Kenapa banyak hewan-hewan yang udah endangered? Apa artinya endangered? Terancam punah itu kenapa harus dikonservasikan di kebun binatang? Kalau untuk hewan, kalau tumbuhan biasanya di mana? Kebun raya, itu namanya garden ya, botanical garden. So that's why it's very important untuk melakukan konservasi gitu. Alright, jadi itu salah satu case-nya dari macan Jawa. Okay, so now for the case study number 2. Do you guys know the difference between the study case number 1? Hai students, ada yang bisa Faktornya. Oke, faktornya apa? Mau disebutkan, Sarah? Kalau yang harimau itu macan tadi itu penyebab faktornya itu perburuan terus kehilangan habitat. Terus kalau misalnya yang tikus itu dia karena iklim. Jadinya ya gitu deh rencana itu. So yes, thank you so much Zahra. So the answer is correct. It's the same thing. It's still about extinction of a species. Bedanya adalah di faktor penyebabnya, yaitu karena climate change. Nah, climate change itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklimnya tadi yang disampaikan oleh Aldi betul menyebabkan es itu meleleh, es di kutub utara dan kutub selatan meleleh. Akibatnya apa? Volume atau air di laut itu naik. Nah, kalau kalian masih bingung, nama dari Bramble Cay sendiri itu adalah nama pulau. Jadi adalah Bramble Cay itu nama pulau yang terletak di dekat Australia, di mana itu endemik ke si tikus tersebut. Nah, sehingga ketika pulaunya terendam, terus kemudian vegetasinya mati akibat climate change, the species don't get any food gitu, karena dia nggak dapat makanan, terus pulaunya juga sering kena banjir, akibatnya dia extinct gitu. That's why si tikus kan karena climate change gitu, jadi memang turut prihatin. So that's why it's very important for us to do conservation again gitu, karena kalau misalkan karena perburuan liar atau kayak degradasi lingkungan, kenaikan suhu dan juga perubahan iklim yang tidak teratur menyebabkan susah adaptasi terhadap spesies-spesies gitu, sehingga mungkin tidak hanya tikus ini saja, tapi bisa aja ada hewan lainnya yang understand materi kita hari ini tentang konservasi karena untuk melindungi hewan-hewan tersebut. Alright, so that's the explanation of our study today tentang conservation. Gimana students, ada questions? Oke, boleh Adel. Miss, saya izin tanya, buat conservation itu kita lakuin hewan yang hampir punah aja atau ke semua hewan itu?
Oke, good questions. Thank you so much. Jadi untuk conservation itu ke semua hewan maupun tumbuhan. Jadi semua makhluk hidup itu harus dikonservasikan. Jadi walaupun kita tahunya hewan-hewan yang sudah punah itu macan atau mungkin monyet atau mungkin apa lagi yang kalian tahu hewan-hewan yang hampir punah? Orang-utan. Oke, burung, beberapa burung yang banyak juga ya, badak. Oke. So, tidak hanya hewan-hewan seperti itu saja, tapi hewan-hewan lain itu juga harus dikonservasikan. Mungkin kayak, kucing kan banyak nih di jalanan, tapi kalau misalkan kita, let's say ada di daerah yang makannya kucing, gitu, terus kucingnya diburu-buruin, itu kan pasti lama-lama akan extinct juga habis, gitu. Jadi tentu saja penting untuk kita memahami tentang conservation. Karena biodiversity seperti materi yang telah kita pelajari minggu sebelumnya tentang biodiversity dan juga classification itu penting banget untuk diketahui untuk menjaga biodiversitas tersebut. That's why conservation is important. Alright, so I think that sums up today's class. Since tidak ada pertanyaan lagi, for students, no? Alright. Since our time has up to, kita akan close with conclusion. Does anyone want to give conclusion? Merangkum dari segala belajar kita hari ini. Boleh raise hand. Okay, does anyone wanna sum up? Oke, for the conclusion yang udah dipelajarin hari ini adalah mengenai kepunahan dari beberapa spesies yang banyak penyebabnya gitu. Salah satunya itu adalah perburuan liar, terus rusaknya habitat. Sebagai manusia itu harus aware terhadap lingkungan juga, terutama kan pasti bakal mencakup ke iklim gitu ya, Miss. Terus habis itu kita juga harus aware terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita gitu. Very good, let's give it a applause. Alright, since materi konservasi sudah selesai ya, kita akan lanjut ke a little bit of homework. Jadi kita akan ada sedikit evaluation dari materi hari ini terkait conservation. I will send the link to Zahra ya. Oke, Miss. Untuk questions-nya hanya beberapa. Jangan lupa untuk dikerjakan, menyelesaikannya. Mau malam ini? Next week. Alright, so you can do it for 1 week ya until next week. Okay. Jangan lupa juga untuk dibaca. Konsisten. Alright, so that's it. Mungkin sebelum kita tutup, kita berdoa. Boleh dipimpin. Okay, friends, after we study, let's close with pray. Pray begin. Finish. Alright, thank you so much students. So yep, I will see you guys in next week. Jangan lupa dikerjakan homeworknya, and then don't forget to read the material for next week. So good afternoon and see you guys next week.